Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Sally Oktavia, NRP 092442 TO1B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kali ini kita khususnya akan sama-sama belajar bagaimana caranya mensimulasikan Arduino menggunakan software Proteus. Pada tutorial kali ini kita menggunakan dua software. Yang pertama Arduino dan ISIS atau sering juga disebut Proteus. Sebelum memulai program, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah di software Proteus kita sudah terdapat library Arduino. Jika belum terdapat Arduino, kita bisa mencarinya dan mendownloadnya pada web-web yang ada di internet. Nah, kita bisa mendownloadnya dan mengcopy pada library Arduino, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita langsung memulainya pada membuat coding pada Arduino. Nah, pada Arduino sendiri terdapat dua bagian, yaitu void setup dan void loop. Void setup ini menandakan program bekerja satu kali, dan void loop mengulang coding terus-menerus. Untuk membuat sebuah program, kita harus mengetikkan codingnya pada setiap bagian pada Arduino ini. Namun, untuk mempersingkat video ini, kita bisa mencari coding pada Arduino-nya sendiri dengan cara klik File, Example, Basic, dan Blink, karena kita akan membuat bagaimana caranya menyalakan LED secara blink. Nah, maka coding akan muncul seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah tertera di Arduino-nya. Nah, pada Arduino sendiri kita juga bisa mengatur pada pin mode, digital write, high, dan low. Pada pin mode ini kita ubah pin LED built-in ini pada pin 13. Kita ubah semua. Nah, kita menggunakan void setup dan pin 13 ini sebagai outputan. Untuk mengulang program blink, kita terdapat pada void loop, yaitu high dan low. High ini menandakan LED akan menyala, low ini akan mati, maka secara otomatis LED akan berkedip atau blink. Nah, setelah selesai, jangan lupa kita mengatur delay. Delay ini adalah waktu, seberapa lama kita menginginkan LED tersebut berkedip atau ngeblink. Kita bisa mengatur delaynya. Coba kita atur mati dengan posisi mati 500. Setelah coding selesai, kita coba verify untuk mengecek apakah coding kita telah benar dan terbaca. Coba kita klik. Tunggu hingga hijau ini sampai full. Nah, jika sudah tertera tulisan done compiling, maka coding kita dinyatakan berhasil. Nah, untuk menyambungkan Arduino ke Proteus, kita mengaturnya terlebih dahulu pada Arduino, yaitu dengan cara klik File, Preference. Nah, kita checklist pada software BOS output daring, kita checklist pada bagian compilation. Ini untuk mencari
format .hex pada Arduino ini yang difungsikan untuk kita menyambungkannya pada Proteus. Setelah kita checklist, klik OK. Maka format akan terbaca pada bagian bawah ini. Kita mencari .hex. Nah, ini. Kita blok, kita copy dengan cara Ctrl C dan kita pastekan pada program kita. Menyalakan LED secara blink. Setelah kita membuat program ini, format .hex tadi kita masukkan pada Arduino kita dengan cara klik kanan, edit property, kita masukkan pada program file. Pastekan pada sini. Nah, setelah terpaste, kita klik OK. Pada codingan kita yang terdapat di Arduino, LED menyambung pada pin 13 dan satunya ke ground. Setelah itu, kita coba untuk running atau play software kita, program kita, apakah bisa jalan, LED-nya berkedip atau tidak. Nah, selesai. LED berkedip dan menyala. Oke. Selanjutnya kita menuju tugas yang kedua, yaitu membaca nilai potensio untuk software Proteus ini. Kita stop. Kita membuat codingannya lagi atau programnya lagi. Yang pertama-tama kita lakukan hal yang sama seperti yang awal. Klik file, example, basic, kita pilih analog read serial. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pasang kaki tengah potensio yang akan kita hubungkan pada analog 0 dan kaki kanan kiri kita hubungkan dengan 5 volt dan ground. Kita juga jangan lupa memberi delay. Setelah programnya selesai, kita verify. Cari .hex. Nah, ini dia. Kita copy lagi. Kita pastekan pada program kita. Membaca nilai potensio. Nah, kita atur dulu di Arduino-nya, klik kanan, edit property, ubah pada program file, pastekan di sini, Ctrl V, OK. Kita sambungkan kaki tengah potensio pada pin 0 dan kaki kanan kiri 5 volt diberi tegangan DC 5 volt dan kita sambungkan ke ground. Untuk mencari DC ini kita bisa mencarinya pada ini. DC, generator DC. Di sini klik. Maaf. Kita klik di sini. Kita edit 5 volt dengan cara klik kanan, edit property. Kita ubah tegangannya yang semula 0 menjadi 5 volt. Klik OK. Nah, untuk menampilkan nilai pembaca potensio, kita menggunakan virtual terminal yang terdapat pada virtual instruments mode. Kita cari yang virtual terminal ini. Kita pasangkan di sini.
RxD dan TXD kita pasangkan silang. Jadi RxD sambungkan dengan TXD, TXD sambungkan dengan RxD. Hal ini bertujuan agar pada Arduino ini dan virtual terminal ini menyalurkan sinyal. Setelah itu, setelah semua terpasang dan terangkai dengan baik, kita coba run. Nah, maka secara otomatis nilai pembaca potensio akan muncul pada virtual terminal ini. Kita juga bisa memutar potensio kita. Nah, lihat, semakin ke atas nilainya semakin bertambah. Nah, nilai pembacaannya pada pot yang kita putar tertera pada virtual terminal. Selesai, kita stop. Kita menuju tugas yang ketiga, yaitu mengatur kecerahan LED menggunakan potensio. Kita lakukan seperti langkah-langkah sebelumnya. Klik Arduino, kita klik File, Example, Analog in-out serial. Program secara otomatis akan muncul. Nah, setelah sensor tersambung dengan 0, output tersambung dengan 0, kita coba verify. Kita mencari .hex lagi. Nah, ini kita copy, kita pastikan pada program kita, yaitu mengatur kecerahan LED. Nah, seperti ini. Kita klik Arduino nya, klik kanan, edit property, pastikan pada program file, klik OK. Nah, kita cari virtual terminal, sambungkan seperti yang tadi, RxD dengan TXD dan TXD dengan RxD. Kita sambungkan pin LED dengan pin 9 yang bertemu dengan resistor yang langsung terhubung dengan ground. Jadi potensio ini tersambung dengan pin 0 dan terhubung dengan resistor LED yang di-groundkan dengan diberi input sebesar 5 volt. Nah, setelah program kita selesai seperti ini, setelah simulasi kita terangkai dengan baik, kita coba play. Nah, maka akan muncul nilai bacaan dari potensio dan LED ini akan berkedip atau ngeblink. Nah, untuk mengatur kecerahannya kita bisa memutar potensio ke kanan atau ke kiri. Semakin kecil nilai potensio, maka semakin cerah LED berwarna merah ini menyala. Nah, yang semula berkedip-kedip jadi menyala terus. Kita juga bisa mengaturnya lagi. Lihat perubahannya, berkedip-kedip, sudah mulai berkedip. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.